Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Senin 25 Agustus 2025 kita kembali bertemu dalam renungan harian. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang baru. Hari di mana Tuhan memberi kami kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan kasih dan karunia yang Tuhan berikan. Berkati kami Tuhan dalam perenungan hari ini, kiranya firman-Mu menguatkan kami untuk menapaki kehidupan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para pendengar dan pemirsa yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama merenungkan dua ayat dalam Puji dan Janji. Yang pertama terambil dari Ulangan 28 ayat 2 dan 3 dan dilanjutkan dengan Yakobus 4 ayat yang ketiga. Firman Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Bagian yang kedua, kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama menemukan dua janji yang nampaknya kontradiktif atau bertolak belakang, namun sebenarnya saling melengkapi. Kedua ayat hari ini mengajarkan kepada kita sebuah keseimbangan antara ketaatan membuka pintu berkat Tuhan, tetapi motif hati yang murni memastikan bahwa kita menggunakan berkat itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan hanya fokus pada melakukan firman Tuhan saja, tetapi juga mengapa kita melakukannya. Mari kita renungkan hari ini. Apakah hidup kita mencerminkan ketaatan yang tulus? Dan apakah doa-doa kita sudah didasari oleh motif yang murni yang berpusat pada Kristus? Pada bagian pertama, Ulangan 28 ayatnya yang kedua, ada kata mendengarkan. Dalam teks bahasa Ibrani, kata mendengarkan adalah shema, memiliki arti yang lebih dalam daripada sekedar mendengar, yaitu ada sebuah kesediaan untuk mendengarkan dan melakukan. Ini adalah bentuk dari ketaatan yang dilakukan secara aktif. Janji berkat Tuhan bersifat akumulatif, tertuang dalam frase akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, yang artinya berkat itu akan terus mengalir dan tidak akan pernah habis. Itu bukan sekedar keberuntungan atau kebetulan, tetapi hasil dari Allah karena hubungan yang benar di dalam Tuhan. Dengan demikian, ayat 3 dalam Ulangan 28 juga menegaskan bahwa dengan memberi contoh spesifik dari berkat Tuhan yang akan diterima. Istilah kata dari kota merupakan simbol dari kehidupan sosial, kehidupan komunitas. Dan istilah ladang yang digunakan menggambarkan pekerjaan, panen, dan juga mata pencaharian. Jadi, berkat Tuhan itu mencakup seluruh aspek kehidupan, baik di ruang publik maupun juga ruang pribadi. Dan itu bukan hanya bicara tentang berkat spiritual, tapi juga berkat kehidupan secara nyata. Karena itu, Yakobus 4 ayat 3 mengingatkan kita untuk tidak berfokus pada keinginan diri sendiri, termasuk dalam hal memohon berkat ketika kita berdoa. Pada bagian ini memberikan perspektif yang berbeda tentang mengapa doa-doa kita kadang terasa lambat atau bahkan tidak dijawab. Yakobus menulis, atau kamu berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa,
sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yakobus menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada Tuhan atau kemampuannya untuk menjawab doa, tetapi pada motivasi kita. Seringkali kita berdoa bukan untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kebaikan sesama, melainkan untuk memenuhi keinginan dan kepuasan diri kita sendiri. Sesungguhnya Tuhan mengetahui isi hati kita dan bahkan Dia tidak ingin berkat-Nya disalahgunakan untuk hal-hal yang hanya memuaskan hawa nafsu dan kedagingan. Jadi, melalui perenungan hari ini, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kembali menelisik hati dan batin kita. Kembali mengingat antara keselarasan hati dengan kehendak Tuhan yang tercermin dalam ketaatan dan kemurnian hati. Kedua ayat pada hari ini mengajarkan bahwa kualitas hubungan kita dengan Tuhan lebih penting daripada banyaknya permintaan kita. Berkat sejati lahir dari hati yang tunduk dan taat, bukan sekedar lidah yang berdoa. Ketaatan dan kemurnian hati tidak bisa dipisahkan. Ketaatan tanpa hati yang murni bisa jadi hanya formalitas. Hati yang murni tanpa ketaatan akan mandek dan menjadikan iman kita tumpul. Karena itu, lakukan firman Tuhan dimulai dari hal yang kecil dan sederhana. Karena berkat Tuhan sering dimulai dari langkah ketaatan yang sederhana. Mari kita hidup dalam ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena Tuhan sesungguhnya memberkati kita dengan seluruh aspek kehidupan bersama-sama di dalam kasih-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami naikkan syukur dan terima kasih untuk hari ini. Tuhan sertai setiap kehidupan kami, pekerjaan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Ajar kami untuk hidup dalam ketaatan dan ajar kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Biarlah kuasa darah Kristus menyucikan kehidupan kami dan memberkati setiap langkah kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.